Ya, terima kasih Gibran. Di hari terakhir perdagangan minggu ini IHSG berhasil ditutup dengan happy weekend. Dengan penguatan di 1,17% ke level 7.210. Dan penguatan IHSG ditopang oleh aksi beli saham investor asing maupun lokal dengan turnover sebesar 15,5 triliun rupiah. Dan data perdagangan mencapai nilai perdagangan ini mencapai di mana investor asing ini mencetak pembelian bersih sebesar kita lihat 1,37 triliun di pasar reguler. Dan ada beberapa sentimen yang patut dicermati oleh para investor, diantaranya adalah konon kabar pasar IHSG mampu menyentuh all time high ini karena investor tengah bersiap menyambut listing PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang akan berlangsung Senin pekan depan. GoTo sendiri baru saja merampungkan penawaran umum saham perdana dengan menetapkan harga Rp388 per lembar saham yang mencerminkan kapitalisasi pasar diperkirakan mencapai 400,3 triliun rupiah atau 28 miliar US dollar. Dan kita lihat saham-saham yang terafiliasi GoTo. Kita lihat saham-saham yang terafiliasi. Kita lihat dulu dari 11 sektor. Ini ada sektor energi yang menguat di 3,67, bahan baku 2,63, dan transportasi logistik 1,93. Dan yang paling terkoreksi consumer non primer paling terkoreksi. Ya, kita lihat saham-saham yang terafiliasi oleh GoTo, ada Astra Internasional, ASI begitu ya, yang menguat 1,45%. Ada Telkom yang menguat 0,88%, Matahari Putra Prima menguat di 5,15%. Ada Bank Jago yang menguat 1,48% dan Multipolar menguat 0,8%. Terkecuali ada Bevin yang terkoreksi 0,37%. Dan sentimen lainnya datang dari Bank Indonesia yang melaporkan indeks keyakinan konsumen Maret 2022 sebesar 111,0 atau tetap berada pada area optimis. Meskipun turun dari IKK bulan sebelumnya yaitu sebesar 113,1 dan level tersebut mengindikasikan keyakinan konsumen yang tetap terjaga ditopang oleh tetap kuatnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi mendatang. Baik ekspektasi terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja maupun kegiatan usaha. Dan kita lihat saham-saham consumer. Di sini ada Matahari Putra Prima yang menguat 5,15 dan Sumber Alvaria Trijaya yang menguat 4,95%, Kino menguat 1,96%, Tiga Pilar Sejahtera Food menguat di 1,1%. Dan kita lihat yang paling terkoreksi ini ada Indofood, CBP Sukses yang terkoreksi 1,65%. Dan juga ada Buyung Putra Sembada terkoreksi 1,26%. Yang turut membuat pergerakan pasar saham global yang volatil beberapa hari terakhir terjadi mengiringi munculnya sinyal bahwa para pejabat bank sentral berencana mengurangi triliunan kepemilikan obligasi mereka dengan jumlah konsensus sekitar 95 miliar US dollar. Ditambah pejabat The Fed yang secara umum setuju melepas obligasi senilai 60 miliar US dollar dan efek beragun aset senilai 35 miliar US dollar secara bertahap dan kemungkinan akan dimulai pada bulan Maret mendatang. Sementara itu kenaikan suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin dapat dipastikan akan terjadi untuk memerangi lonjakan inflasi. Namun sentimen positif muncul setelah data pengangguran mingguan Amerika Serikat menunjukkan ada 166 ribu pengajuan klaim baru tunjangan pengangguran atau lebih mending begitu ya dibandingkan prediksi pasar sebanyak 200 ribu klaim sebelumnya. Sehingga ini turut membuat bursa saham Amerika Serikat berbalik arah ke zona hijau meski penguatannya tipis-tipis saja. Dan kita lihat bursa saham di Amerika Serikat ada Dow Jones yang menguat 0,25%, ada Nasdaq menguat di 0,06% dan S&P 500 menguat di 0,25%. Dan di sisi lain, investor juga masih menguasai perkembangan perang Rusia-Ukraina dan memasuki hari ke-44, rentetan peristiwa terus terjadi hingga saat ini seperti situasi di Borodianka yang hancur lebur lebih mengerikan daripada dibuka. Menyusul kondisi ini, sanksi bidang energi terhadap Rusia terancam semakin berat. Terbaru, Jepang tengah mempertimbangkan untuk mengurangi impor batubara Rusia secara bertahap. Dan ini merupakan respon atas serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya Komisi Eropa telah melayangkan sanksi pelarangan ekspor batubara kepada Rusia dan aturan ini akan segera berlaku pertengahan Agustus 2022 mendatang. Dan kita lihat emiten-emiten batubara dalam negeri merespons sanksi larangan ekspor negara-negara terhadap Rusia. Dan kita lihat beberapa emiten-emiten batubara kita, ini ada Adaro Minerals yang menguat di 15,29%, Delta Dunia Makmur atau DOIT begitu ya menguat di 10,38%, ada Bumi menguat di 4,76%,
Lalu ada Petrosi yang menguat di 4,6%. Dan itu tadi market fokus kita hari ini. Kita kembali ke Gibran.